Salam, selamat sore Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih yang sedang mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati, menghampiri Allah di dalam kebersamaan kita dengan menyiapkan diri kita untuk melakukan Kidung Jemaat 17 bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah kembali mengumpulkan kami sebagai anggota keluarga dalam persekutuan yang indah pada saat ini. Dan karena itu, kami hendak memulai kebaktian ini. Kami melandasi ibadah rumah tangga pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan dan membaca bagian firman Tuhan yang dipilih dari kitab Lukas pasal 19 ayat 41 sampai ayat 44. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 46 bait yang kedua. Kita berdoa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Di saat ini ketika kami berkumpul sebagai keluarga Allah, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu menganugerahkan kepada kami roh serta hikmat untuk kami terus memahami dan mengerti akan kehidupan kami. Dan lebih jauh lagi, kami akan membaca, mendengar, dan sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan menolong kami
melengkapi kami sehingga kami boleh menjadi mampu untuk dapat meneruskan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dipilih dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai ayat 44. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, dan hendak merenungkan bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sebuah sukacita ketika kita boleh ada dalam persekutuan yang indah pada sore hari ini bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai ayat 44. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Pernahkah kita ditegur oleh karena perilaku, tutur kata, dan gerak-gerik kita yang tidak menyenangkan? Dan ketika kita ditegur, apakah itu menyenangkan bagi hati kita? Saya kira kita semua pernah ditegur. Namun persoalannya apakah kita bisa menerima teguran itu ataukah tidak? Itu tergantung dari teguran yang ditujukan kepada kita. Apa isi teguran tersebut? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitannya dengan teguran tersebut, tentu setiap teguran memiliki maksud dan tujuan. Dan saya kira setiap teguran itu, di balik semuanya itu, ada hal yang baik untuk kita ambil. Namun berbeda sekali dengan apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Ketika Yesus, dia hampir tiba di Yerusalem. Ketika ia melihat dari jauh kota itu, rupanya kondisi dan keadaan dari kota itu sangatlah menyakiti hatinya. Baik itu kehidupan mereka, baik itu perilaku mereka, baik itu tutur kata mereka. Rupanya
semuanya menyakiti hati Yesus. Dan terhadap ini, yang terjadi adalah Yesus menangis. Yesus menangis dengan apa yang dia lihat. Yesus menangis dengan respons yang ia terima ketika dia menegur orang-orang yang adalah penduduk Yerusalem. Namun respon mereka sangatlah menyedihkan. Bapak, Mama, saudara-saudari, dan ketika Yesus menegur mereka, rupanya ada sesuatu yang mau Yesus sampaikan. Namun yang mau Yesus sampaikan itu rupanya tidaklah dipahami oleh mereka dengan benar. Dan di dalam pikiran mereka, Yesus ini seolah-olah mencampur urusan mereka. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, tapi juga sebagai makhluk sosial, kalau orang kepo dengan kita pengurusan, pasti kita semarah. Namun juga ketika orang menegur kita, karena untuk sesuatu yang baik, kadangkala kita juga tidak bisa menerima isi dari teguran tersebut. Karena ini berkaitan dengan kepribadian kita. Namun terhadap ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah. Namun juga mengingatkan kepada mereka orang-orang Yahudi, kepada mereka murid-muridnya, bahwa sebenarnya teguran yang disampaikan oleh Yesus adalah untuk mengingatkan mereka atas kehidupan mereka yang sudah jauh melenceng dari kehidupan yang sebenarnya. Menjalani kehidupan ini dengan seenak maunya kita. Siapa yang tidak mau kalau kita hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan? Semua orang mau. Namun persoalannya, apakah keinginan kita itu bisa memberikan damai sejahtera bagi kita? Tentu saja belum. Karena itu dengan keras Yesus menegur orang-orang Yahudi, supaya mereka menyadari terhadap apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan juga oleh banyak orang pada waktu itu. Rupanya mereka tidak setuju kalau murid-murid memberikan pujian, kalau kemuliaan itu ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan mereka. Hal ini mereka lakukan karena mereka telah menyaksikan karya-karya yang dibuat oleh Yesus. Tapi yang terjadi, orang-orang Farisi, mereka tidak bisa menerima akan hal itu. Ini persoalan. Dan inilah yang membuat Yesus harus menegur mereka. Menegur mereka bukan karena mereka tidak memberikan pujian. Namun kehidupan mereka ada rasa iri hati. Ada rasa kesombongan yang ditunjukkan oleh mereka pada waktu itu. Karena itu pada bacaan ayat yang sebelumnya, orang-orang Farisi bilang kepada Yesus, "Guru, kasih tahu murid-murid itu supaya mereka jangan terlalu melakukan sesuatu yang terlalu wah." Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Inilah yang mau Yesus tunjukkan kepada mereka. Bahwa ada rasa iri di dalam hati mereka. Sikap inilah yang juga ditegur oleh Yesus. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kadangkala kalau kita tidak tahu ada orang yang menegur kita itu dia siapa, pasti kita tidak akan mau dengar. Namun ketika kita tahu bahwa orang ini kita kenal, bagaimana duduk berdirinya, bagaimana kehidupannya, ketika dia tegur, kita bisa melihat dari bagaimana kehidupannya. Dia baik, kita bisa terima. Tapi kalau dia kehidupannya sama dengan kita
kita juga pasti akan bilang, kalau lu sama dengan beta mah, lu masih tegur beta. Ini realita kehidupan yang terjadi dalam kehidupan berjemaat kita. Namun Yesus mau menekankan melalui bagian firman Tuhan ini, bahwa ketika ia datang ke Yerusalem dan ia menjumpai, melihat keadaan hidup orang-orang yang ada di sana, mereka yang telah percaya kepada dia, namun perilaku mereka, cara berpikir mereka, tutur kata mereka, semuanya tidaklah seperti orang yang mengenal Allah. Berangkat dari sinilah Yesus menegur mereka. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Isi dari teguran Yesus itu rupanya mau menyadarkan mereka. Apakah kamu tidak menyadari apa yang kamu butuhkan untuk damai sejahteramu? Ini sebuah teguran yang kalau kita dalami kata-kata perkata ini, rupanya ini mengandung makna yang begitu dalam. Yesus bicara tentang kebutuhan damai sejahtera. Kebutuhan damai sejahtera itu tidak saja dengan ketika kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Namun kebutuhan damai sejahtera itu juga adalah ketika kebutuhan rohani kita terpenuhi. Dalam kehidupan mereka, jasmani mereka terpenuhi. Namun kebutuhan rohani mereka itu tidak terpenuhi. Karena itu mereka hidup dengan seenaknya. Apa yang suka mereka lakukan, mereka buat. Tanpa berpikir panjang, nanti ke depan itu seperti apa. Tanpa melihat bagaimana kira-kira nanti orang lain menanggapi. Orang Kristen kok seperti itu. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya teguran yang diberikan oleh Yesus itu memberikan jaminan kehidupan kepada setiap orang. Karena teguran dia tahu kebutuhan kita. Teguran yang diberikan oleh Yesus pada waktu itu kepada orang-orang Yahudi adalah untuk menyadarkan mereka bahwa sebenarnya ketika kamu melakukan hal yang di luar kehendakmu, maka akibatnya akan kamu dapatkan hukuman, penindasan oleh musuh-musuh mereka. Ya, itu sebuah hukuman. Hukuman yang akan mereka dapati oleh karena tidak mau mendengar teguran, mengabaikan, masa bodoh, cuek. Karena merasa saya hebat. Inilah yang ada dan terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Akibat dari mengabaikan teguran, maka mereka harus menerima hukuman. Bapak, Mama, saudara-saudari, hukuman yang mereka alami adalah sebuah hukuman yang sangat menyedihkan. Penindasan oleh musuh-musuh itu sesuatu yang menyakitkan. Dan rupanya ini sebuah nubuat yang terjadi terhadap keadaan ini. Yesus ketika dia hadir di Yerusalem, dia menangisi akan hal itu. Namun tangisan Yesus juga mau memberikan rambu-rambu kepada mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dia datang sebagai anak Allah, diutus oleh Bapa untuk membebaskan mereka dari penindasan yang mereka alami.
Karena itu Bapak, Mama, Saudara-saudari, jangan pernah mengabaikan teguran. Jangan pula juga membuang sesuatu yang bagi kita itu pahit, lalu kita tidak mau memakainya. Saat ini mungkin belum, tapi ke depan itu akan berguna bagi kehidupan kita. Namun kita juga diingatkan agar sesuatu yang baik jangan dulu ditelan. Jangan dulu cepat-cepat ditelan. Sebab kita belum tahu apakah yang baik dan yang manis itu memberikan rasa aman dan damai bagi kita. Karena itu belajar dari kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya Allah adalah Bapa yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Karena itu Ia mengutus Yesus Kristus untuk menolong kita, menegur kita, sehingga kita menjadi sadar dan menata kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Tidak heran dalam pandemi COVID-19 ini kita terus ditegur. Kalau terus ditegur, tegur dan tegur, bukan kita menjadi kebal. Tapi itu artinya bahwa ada sebuah tanda, ada sebuah peringatan keras yang harus kita taati. Sebab kalau kita tidak menaati, maka kita akan menerima akibat. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai respon atas jawaban kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 58, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami kembali menghampiri Engkau pada saat ini. Kami bersyukur karena Engkau tetap terus memelihara dan menjaga kami.
Bahkan di dalam kehidupan yang kami jalani, Engkau senantiasa mengingatkan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, firman yang telah kami baca dan renungkan, kiranya Allah melengkapi dan menyempurnakan, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan dan dapat menjadi saksi di dalam kehidupan kami di hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Bersama-sama dengan kekasih-kekasih-Mu yang saat ini mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga dari masing-masing rayon. Kami mengangkat hati kami membawa pergumulan hidup kami, dan juga sukacita yang kami alami dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Karena itu kami berdoa bagi Bapak Mateus Adu, bagi keluarga Bapak Otniel Ndolu, bagi keluarga Ibu Marta Lete Lele, bagi keluarga Bapak Yudit Dite, bagi keluarga Bapak Berto Tule, bagi keluarga Nona Yati Rihileo, bagi keluarga Bapak Charles Lai, bagi keluarga Bapak Julius Ngadas, bagi keluarga Bapak Yermias Foe, bagi keluarga Bapak Niko Tomasui, dan bagi keluarga Bapak No Nubatonis. Tuhan tetap memelihara kehidupan keluarga-keluarga ini dan setiap keluarga-keluarga yang ada di masing-masing rayon. Biarlah Allah tetap terus menuntun mereka di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab mereka, dan di dalam pergumulan yang senantiasa mereka geluti. Tuhanlah Allah yang akan tetap terus menunjukkan jalan dan yang senantiasa mendampingi mereka. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga duka, keluarga Tola. Di dalam kedukaan mereka, kami percaya bahwa Engkau hadir, melawat, menguatkan, dan menghibur. Dan biarlah kasih daripada Tuhan tetap terus menjadi nyata, tetap terus disaksikan oleh mereka bahwa sebenarnya Allah tidak membiarkan mereka sendiri terhadap kedukaan yang mereka alami. Bahwa sebenarnya Allah akan menjadi Bapa yang akan hadir menggantikan orang yang telah Engkau panggil. Bahwa sebenarnya Allah yang ikut merasakan sakit, sedih, dan susah yang mereka alami. Karena itu Tuhan, kuatkanlah keluarga Tola dan semua rumpun keluarga yang terkait. Bagi istri, anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu. Kami juga berdoa bagi lansia, mereka yang ada dalam kondisi sakit pada saat ini. Satu persatu tidak kami sebutkan nama mereka. Namun di dalam perjumpaan kami dengan Engkau, kami mengangkat mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Allah yang mengerti dan memahami kondisi kesehatan dari setiap orang tua kami ini. Biarlah kasih daripada Tuhan tetap terus mereka terima. Biarlah kekuatan daripada Engkau boleh mereka rasakan. Dan biarlah pemulihan yang akan terjadi atas tubuh jasmani mereka itu boleh dialami oleh mereka ketika Allah memberkati makanan, minuman, obat penawar yang menjadi konsumsi bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang baik, memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Majelis rayon yang turut mengambil bagian saat ini, Allah melengkapi dan menolong mereka.
Bahkan dalam kondisi saat ini ketika kami ada dalam ibadah virtual, Tuhan, satu permohonan kami, biarlah kami tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, dan berikanlah kepada kami hikmat, supaya kami tetap setia, taat pada setiap teguran yang akan memberikan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang di surga, yang akan terus menyertai kami dan menolong kami dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan. Dengan kasih dan cinta-Mu, sempurnakanlah kami dengan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih persekutuan Allah Bapa, menyertai, memberkati, menghibur dan menguatkan setiap kami anak-anak-Mu. Salam, selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati Bapak Mama sekalian.